Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramatila dengan NIM 220331114 akan menjelaskan bagaimana aplikasi dari fisika terapan pada kereta maglev atau magnetic levitation, yang mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Baiklah, seperti yang kita ketahui, bahwa kemajuan teknologi transportasi yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya yaitu inovasi yang menjanjikan pada bidang ini ialah kereta maglev atau magnetic levitation. Kereta ini menerapkan prinsip levitasi magnet untuk melayang di atas rel, yang mana menghilangkan gesekan dalam permukaan rel yang biasanya menjadi pembatas kecepatan pada kereta konvensional. Teknologi ini masih terkendala oleh ketidakcocokan dengan jaringan rel yang ada, serta tantangan teknis dan keselamatannya. Kemudian daripada itu, kereta ini menerapkan superkonduktor yang memiliki resistansi listrik nol pada suhu sangat rendah, yang berperan penting dalam kereta maglev. Di sini saya juga akan melanjutkan bagaimana penjelasan dari tentang prinsip kerja, perkembangan terkini dari kereta maglev, serta prospek implementasi teknologi kereta maglev di masa depan dengan memahami berbagai aspek dari inovasi transportasi. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana sejarah kereta maglev atau magnetic levitation. Selanjutnya, bagaimana sih sistem kerja atau prinsip kerja dari kereta maglev ini? Dan apa teori fisika yang berkaitan dengan prinsip kerja kereta maglev? Serta apakah kelebihan dan kekurangan dari kereta maglev atau magnetic levitation ini? Nah, tujuan dari penjelasan ini tentang kereta magnet yaitu menganalisis sejarah kereta maglev atau magnetic levitation, mengetahui sistem kerja dari kereta maglev, mengetahui apa sih teori fisika yang berkaitan dengan prinsip kerja maglev, dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari kereta maglev. Nah, selanjutnya kita pasti bertanya-tanya, apa sih itu konsep dari kereta maglev ini? Atau apa sih kereta maglev itu? Jadi, kereta maglev adalah singkatan dari magnetically levitated trains. Pada bahasa Indonesia disebut kereta api levitasi magnetik adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik, di mana magnetic levitation train atau yang sering disebut dengan maglev train adalah kereta api super cepat tanpa roda yang memanfaatkan gaya magnet untuk melayang kecepatan lebih dari 200 km. Kereta cepat ini telah diterapkan di berbagai negara di Eropa maupun di Asia. Banyak negara-negara yang menerapkan teknologi kereta api kebanyakan menggunakan roda dan rel. Yang membedakannya adalah gaya gesek sehingga laju dari kereta tersebut menjadi kurang maksimal untuk mengurangi dari gaya gesekan. Nah, kereta api ini menggunakan uh, prinsip dari superkonduktor, di mana superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah, di mana superkonduktor ini sangat erat kaitannya dengan hambatan listrik, di mana superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor yang bernilai nol dan mengalami efek Maser, resistivitas suatu bahan bernilai nol jika di bawah suhu kritis. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sejarah perkembangan kereta maglev ini. Jadi, kereta maglev ini dimulai dari Inggris pada tahun 1960 dan terhenti pada tahun 1973. Alasan dari Inggris ini berhenti melakukan pembangunan pengembangan pada kereta maglev karena terkendalanya sumber dana. Kemudian Jepang dan Jerman, di mana Jepang dan Jerman mereka berhasil membangun prototipe kereta maglev dengan kecepatan tinggi.
Dan setelah itu, dilanjutkan pada Cina, yaitu kereta maglev pertama kali diterbitkan secara komersial pada tahun 2003 di Shanghai, Tiongkok. Mereka membangun jalur kereta maglev komersial yang menghubungkan Bandara Internasional Pudong, Shanghai, dengan pusat kota. Selanjutnya yaitu aplikasi semikonduktor pada kereta maglev, di mana pemanfaatan superkonduktor yang bersifat tanpa hambatan diterapkan secara luas dalam bidang kelistrikan. Penggunaan superkonduktor di bidang transportasi listrik efek Meser yaitu mengangkat magnet oleh superkonduktor. Yaitu pengangkatan magnet superkonduktor. Hal ini diterapkan pada kereta super cepat di Jepang yang diberi nama Yamanashi ML-01 magnet. Seperti gambar juga dapat dilihat. Dan selanjutnya yaitu bagaimana sih sistem kerja dari kereta maglev ini. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sana terdapat bodi, di mana bodi merupakan struktur utama yang menampung penumpang dan sistem lainnya pada kereta maglev. Selanjutnya, levitation controller atau pengontrol levitasi, yaitu komponen ini mengatur gaya elektromagnetik yang mengendalikan levitasi kereta, menjaga agar tetap melayang di atas rel. Selanjutnya, suspension bogie atau kereta gantung suspensi, di mana rangka atau kereta di bawah kereta yang mendukungnya dan merupakan bagian dari sistem suspensi yang menghubungkan sistem levitasi dan propulsi. Selanjutnya, air suspension, yaitu suspensi udara. Yaitu sistem ini membantu meredam getaran dan memberikan stabilitas saat kereta magnet itu bergerak. Selanjutnya, primary part of LEM, bagian utama motor induksi linear, yaitu bagian dari motor yang berinteraksi dengan rel untuk menghasilkan dorongan yang menggerakkan kereta dengan arah ke depan. Selanjutnya, fastpath track atau rel berbentuk F, yaitu desain rel yang memungkinkan memegang sistem untuk gaya elektromagnetik yang mengangkat dan memandu kereta. Untuk F mungkin membantu menyelaraskan dan menstabilkan kereta di rel. Selanjutnya, aluminium reacting plate atau pelat reaksi aluminium. Yaitu pelat ini berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh motor untuk menciptakan efek levitasi dan dorongan. Selanjutnya, magnet, yaitu bagian dari sistem elektromagnetik. Magnet ini menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk levitasi dan propulsi. Selanjutnya, sensor, yaitu sensor ini memonitor posisi kecepatan dan aspek lain dari operasi kereta, memastikan kontrol dan keamanan yang tepat untuk kereta. Selanjutnya, BEM atau blok, yaitu kemungkinan merupakan struktur penumpang dari bawah kereta yang menahan sistem maglev, memastikan kereta tetap melayang di atas tanah. Nah, bagian kanan pada gambar ini menunjukkan bagaimana tampilan depan kendaraan di atas rel atau kereta maglev di atas rel, menggambarkan bagaimana kereta maglev melayang di atas balok berkarat sistem elektromagnet yang dijelaskan pada bagian yang sudah dijelaskan tadi. Nah, seperti yang kita tahu, disebutkan bahwa arus imbas akan muncul dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Dan juga pada disebutkan prinsip kerjanya seperti yang kita ketahui bahwa kereta maglev ini menerapkan superkonduktor dan hingga dia bisa bekerja dengan sangat cepat, berjalan dengan sangat cepat. Seperti kita analogikan lumba-lumba atau ikan. Mereka bisa dengan cepat berenang dalam air karena mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat streamline atau ramping sehingga bisa mengurangi gaya hambat air. Bentuk ramping mirip moncong lumba-lumba dari maglev ini akan mengurangi drag udara sehingga maglev dapat meluncur seperti peluru. Nah, berikut sedikit ikan dari video apa sih itu?
kereta maglev. Nah, setelah menyimak video tersebut, kita dapat melihat bagaimana kelebihan dari kereta maglev ini, yaitu kereta maglev memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yang mana sudah dibahas tadi, dan pengurangan kebisingan, dan perawatan yang minim, serta efisiensi energi, keselamatan yang lebih tinggi, dan imajinasi. Nah, selanjutnya, apa sih kekurangan dari kereta maglev ini? Nah, kekurangan dari kereta maglev ini yaitu yang pertama, biaya infrastruktur yang sangat tinggi. Oleh karena itu, di Indonesia, penerapan kereta maglev belum juga dapat dilakukan karena memerlukan infrastruktur yang sangat tinggi dan memerlukan pembangunan rel yang baru karena rel kereta maglev sangat jauh berbeda dengan kereta konvensional lainnya. Yang kedua, konsumsi energi awal yang sangat besar dan ketergantungan pada teknologi yang tinggi. Ya, kereta maglev menggunakan teknologi yang sangat tinggi dan keterbatasan jarak tempuh komersil. Lalu yang terakhir, tidak kompatibel dengan rel yang ada. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kereta maglev yaitu sebagai inovasi transportasi berbasis levitasi magnetik yang telah menunjukkan potensi besar dalam mengubah lengkap perjalanan modern. Prinsip kerja kereta maglev yang memanfaatkan gaya tolak-menolak antara magnet pada kereta dan rel memungkinkan kereta mencapai kecepatan yang sangat tinggi dengan tingkat getaran yang sangat minim. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai kereta maglev. Ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.